Ada seseorang yang tidak percaya Tuhan, terus dia berbuat baik sepanjang umurnya. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan dia berkat? Tapi jarang ateis yang dia betul-betul Kita nggak bisa judge kayak gitu, Kak. Dunia ini. Tapi Yohanes 5:7 itu coba kakak cek. Terjemahan aslinya kan ada itu berarti ayat sisipan. Ya. Di situ makin ragu dong. Lah, ini kitab suci kenapa ada sisipan? Ya tanyakan yang mengkanonisasi. Karena kan ada kepentingan di situ. Ada kepentingan. Ya. Jadi cara kita mengekstrak kebenaran gimana? Karena gini kak. Contoh nih ya, kita bikin contoh. Wah, ya kan? Tiba-tiba kesambet, murtad aku. Pak, murtad, ya kan? Kak Deborah, saya harus kemana? Lalu kita bahas aja ke masa depan. Tentang iman kita. Ya, jadi kalau orang lain mungkin ya yang dari seberang atau dari A ke B itu dia nggak bisa move on ya. Saya lihat kekacauan di Republik ini ya, atau di Konoha ini tuh gitu. Mereka nggak bisa move on gitu. Kalau ketika dia memutuskan untuk memilih yang baru, harusnya dia itu melupakan yang lama, dia mempelajari yang baru gitu. Tapi yang saya lihat kebanyakan di Konoha ini dia nggak bisa move on, dia mengulik-ngulik yang sudah ditinggalkan. Nah itu yang akhirnya terjadi kadang-kadang kekacauan gitu. Itu bagi saya gini, Kak Deborah, kita nggak akan sadar kesalahan kalau bukan orang lain yang tidak sepaham dengan kita membahas. Paham maksudnya? Gini. Kalau saya pribadi, gini, orang Hindu nggak akan paham salahnya Hindu, kecuali ada orang agama selain Hindu membahas Hindu. Kemudian cara menyikapinya bukan langsung marah saat dibahas. Akan tetapi kita harus mencari tahu apa landasan dia membahas agama saya. Itu satu. Dan latar belakang ini terjadi dan dia membahas. Yang kedua, saat itu tidak mampu kita jawab, maka jadikan PR ataupun uji kaji ulang buat kita dan kemudian mencari tahu jawaban. Tapi kalau memang semakin kita cari jawabannya semakin buntu, percayalah bahwa apa yang ditanyakan oleh si penanya itu benar. Begitu juga gini Kak masalahnya. Kakak lebih yakin Tuhan itu membebaskan agama manapun. Artinya gini, dia itu satu pencipta langit dan bumi, terserah kalian mau pilih agama manapun. Atau dia satu dengan satu agama. Menurut kakak gimana tuh? Kalau menurut saya Tuhan semesta alam ini ya, agama itu kan artinya tidak kacau ya, agama kacau. Agama itu sebenarnya manusia yang coba mendirikan gitu ya, untuk dia itu mengatur kehidupan itu. Kalau menurut saya gitu. Kalau Tuhan sendiri itu lebih kepada kebenaran. Nah, jadi siapa yang orang di dalam kebenaran itulah orang yang mengenal Tuhan itu. Ketika hidup di dalam kebenaran. Gimana coba Tuhan itu? Tuhan semesta alam ini adalah kebenaran ya. Jadi barang siapapun dia, kalau dia hidup di dalam kebenaran, dia mengenal Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu sebenarnya tidak menggap-gap satu agama A, B, C, tidak. Kebenaran dan mengenal Tuhan itu sendiri. Pertama, definisi. Ya, dengan hidup di dalam kebenaran dia akan mengenal Tuhan itu. Kebenaran itu versinya gimana? Sebentar gini. Jadi agama, kalau tadi kakak kan bilang agama itu kan tidak kacau. Ya. Agama kacau. Agama itu adalah lembaga yang sebenarnya yang diinikan manusia gitu ya, untuk membentengi kehidupan mereka supaya dia mengenal Tuhan. Enggak, lebih tepatnya sebuah komunitas. Jadi usaha. Kalau agama menurut saya gini. Ya. Dan di dalam komunitas dan kelompok tersebut menyuguhkan menu Tuhan versi mereka. Kalau di ya udah usaha. Nah, gini Kristen, gini Buddha, gini Islam, dan menyuguhkan Tuhan masing-masing. Yang harus kita pikirkan, Tuhan sebenarnya satu dan membebaskan setiap manusia untuk memilih Tuhan, ataukah dia satu memberikan satu info dengan satu agama? Menurut Kak Deborah gimana sebenarnya? Tuhan itu universal menurut saya. Dia itu adalah
Tuhan semesta alam universal gitu ya. Jadi dia itu sudah memang memberikan hukumnya di dalam setiap hati manusia, yang tertulis di dalam hati nurani. Sebenarnya dari hati nurani itu manusia bisa mengenal Tuhan itu. Tidak pandang itu agama A, B, C, D. Ketika dia mengaktifkan betul-betul hati nuraninya, itu dia bisa mengenal Sang Penciptanya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan setiap agama itu benar. Baik, tapi belum tentu benar. Berarti agama pasti mengajarkan kebaikan, tapi belum tentu benar. Oh iya, berarti tetap pasti ada dong satu agama paling benar, benar nggak? Kalau agama tidak, tapi kalau kebenaran itu pasti benar. Ya, kebenaran itu pasti benar. Artinya kebenaran itu pasti tetap jitu untuk satu poin. Jadi ibaratnya gini, ada 5 pendapat tentang Kak Deborah, ya. Tapi satunya pasti yang paling benar, yang lain sedang memfitnah, benar nggak? Enggak. Jadi ibarat gini, tentang Tuhan. Kak Deborah satu orang nih. Oke. Orang berpendapat Kak Deborah ini dia orang baik, itu satu orang. 4 orang lainnya bilang dia penculik. Ada yang bilang dia pemberontak, ada yang bilang dia perampok, ada yang bilang dia pemukul. Tetap satu yang benar kan? Maka keempat yang lain semua salah kan? Enggak gini Kak. Kalau pemahaman saya tidak begitu. Tuhan itulah kebenaran ya. Tuhan itu kebenaran dan setiap manusia diberikan hati nurani. Nah, di dalam hati nurani yang murni ini dia bisa, siapapun dia bisa mengenal Tuhan. Nah, kuncinya dia seorang yang benar atau tidak itu sejalan nanti dengan kelakuannya. Agama itu hanya ibaratnya organisasinya atau labelnya, tapi tidak mencerminkan. Tapi hidupnya, hidup sehari-harinya itu akan mencerminkan dia ini mengenal Tuhan dan kebenarannya atau tidak, bukan agamanya. Nah, itu kan label. Bentar. Kelakuan sehari-harinya. Kalau berbicara kelakuan, banyak di luar sana orang yang tidak bertuhan bahkan jauh lebih baik daripada orang yang bertuhan. Apakah dia telah menemukan Tuhan sedangkan dia tidak percaya Tuhan? Tapi kuncinya beda Kak. Mereka itu biasanya baik tapi belum tentu dia takut dosa. Tetap nanti dia mungkin ya maaf seksnya jalan, mungkin nanti ininya atau narkobanya tetap jalan gitu. Kalau dia kita tidak berbicara buruk juga Kak Deborah sama. Yang beragama pun yang setelah tahu Tuhan, menakuti Tuhan, ya dosa tetap dilakukan. Dan kepada ateis yang tidak percaya Tuhan pun kadang dia juga ada terkekang dengan yang namanya moralitas. Apa itu moralitas? Yang membedakan antara baik dan buruk. Ketika dia tahu buruk pasti dia jauhi. Kayak contoh gini, seorang ateis yang tidak percaya Tuhan, dia kesel dengan seseorang, udah pegang pisau mau tucuk, dia ingat, jangan, ini hal yang buruk, bukan karena Tuhan. Tapi ada orang yang beragama datang, gua mau tucuk, wah gua takut Tuhan. Itu bisa jadi. Sekarang kita balik, seorang ateis itu datang, gua tucuk, mati temannya. Karena apa? Ya karena dia bebas. Yang satu lagi juga yang beragama punya kemungkinan nucuk dan mati juga. Untuk menunjukkan apa? Sepertinya baik dan buruk itu natural dari manusia deh. Karena tanpa harus bertuhan kita bisa baik, tanpa harus bertuhan kita bisa buruk. Tapi orang ateis tidak bisa dia benar Kak. Apa? Baik itu beda dengan benar. Baik belum tentu benar. Ya benar yang dimaksud ini maunya kemana? Ke kelakuan. Kalau kelakuan orang ateis bisa berbuat baik. Kalau keburukan orang ateis bisa berbuat buruk. Orang beragama bisa berbuat baik. Orang beragama bisa berbuat buruk. Semuanya sama. Jadi benar tentang Tuhan ini keputusan tentang apa sih? Nggak gini Kak. Kalau dia seseorang yang betul ya dari hati nuraninya tadi dia mengenal Tuhan dengan benar. Kuncinya satu. Dia hidupnya itu akan jadi berkat. Dia tidak bisa menyakiti sesamanya manusia yang kelihatan. Kalau sesamanya manusia yang dilihat dengan matanya aja bisa melukai, dia bohong kalau dia mengatakan dia mengenal Tuhan atau dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Berarti ketika dia berbuat baik dia mendapat berkat. Gini, dia tidak bisa menyakiti sesamanya yang kelihatan ini. Oke, apabila ada seseorang yang tidak percaya Tuhan, terus dia berbuat baik sepanjang umurnya. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan dia berkat? Tapi jarang ateis yang dia betul-betul kita nggak bisa judge kayak gitu Kak.
dunia ini berapa miliar orang. Ada mungkin di antara orang yang tidak percaya Tuhan. Karena gini, faktanya orang memilih ateis karena melihat resahnya dan enaknya melihat kelakuan orang yang beragama. Itu faktanya. Kenapa? Ketika dia beragama, dituntutkan untuk beda pemahaman. Pertama, kamu Kristen, dituntutkan kamu harus beda pemahaman dengan Islam. Maka kamu Islam, kamu harus dituntutkan untuk beda pemahaman dengan Kristen. Saat kamu Hindu, beda dengan Islam dan Kristen. Saat kamu Buddha, beda Hindu, Islam, Kristen. Maka enaknya hilang daripada sepertinya ini hanyalah kelompok yang dibangun oleh orang terdahulu. Kalau untuk berbuat baik, aku juga bisa. Maka ujung-ujungnya dia memilih untuk tidak beragama. Dia bebas berbuat baik kepada Hindu, dia bebas berbuat baik kepada Kristen, dia bebas berbuat baik kepada Islam, dia bebas berbuat baik kepada Buddha. Maka saat dia berbuat baik-baik kepada semua agama ini dan terkekang hidupnya selamanya untuk berbuat baik karena memang dirinya adalah orang baik, berkat dari siapa dia itu? Ya kan tetap walaupun dia tidak, katanya di dalam mulutnya dia tidak mengenal Tuhan, tapi kan Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan semesta alam ini tetap dia mengasihi dan dia tetap Tuhan. Sekalipun manusia yang diciptakannya itu pun tidak mengenal dia. Oke. Itu luar biasanya Tuhan. Berarti kita yang beragama akan mengklaim itu pekerjaan Tuhan, benar gak? Ya Kak. Orang yang beragama akan mengklaim itu pekerjaan Tuhan, benar gak? Maksudnya gimana? Gini, kita kan beragama nih, melihat satu fenomena, seorang ateis begitu baik dengan sesama. Kita seorang yang beragama. Oke? Begitu baik dengan sesama. Seorang ateis yang tak percaya Tuhan. Begitu baik dengan sesamanya. Kita yang beragama mengklaim, apa yang kita klaim? Ini dari Tuhan. Masalahnya ateis tidak percaya Tuhan. Lalu arti tidak percaya Tuhan mendustakan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu tiada. Maka lalu kenapa begitu banyaknya orang beragama, Tuhan justru memilih ateis ini untuk diberkati? Jadi begini, sebenarnya percaya kepada Tuhan itu tidak diakali dan mulut, Kak. Kalau orang beragama ini kebanyakan kan cuma akali dan mulutnya. Tapi sebenarnya yang bertuhan sesungguhnya itu kelakuan. Jadi kita ini memang secara KTP atau secara mulut mengatakan beragama. Tapi sering orang beragama itu kelakuannya tak bertuhan. Wujudnya dia tetap berbuat dosanya, tetap menyakiti sesama manusianya. Nah itu, tapi ateis itu mulutnya tidak mengakui Tuhan, pikirannya, tapi kelakuannya kadang-kadang dia mengasihi sesamanya yang kelihatan. Iya, mengasihi sesama kakakku. Iya, karena Tuhan ini kan nggak bisa dilihat, Kak. Tuhan nggak bisa dilihat, jadi dimulai dari di depan kakak ada seorang anak yatim, ya, ada seorang anak yatim. Nah, yatim piatu, dia belum makan. Pertanyaan saya, kakak bisa nggak untuk memilih meninggalkan dia dan tidak memberi makan? Ataupun datang dan memberi makan, bisa nggak untuk memilih itu? Ya kalau kita ada berkat ya Kak ya, memang kita ada berkat ya kita harus wajib membantu sesama kita. Bukan soal berkat dulu, soal diri kakak sendiri ini. Diri kakak sendiri bebas nggak untuk memilih meninggalkan dan tidak membantu ataupun datang dan membantu, bebas nggak? Ya harus membantu Kak, iya bebas, kita punya hak prerogatif. Kalau kita berbicara harus, itu doktrinal agama. Kamu harus berbuat baik kepada... Nurani Kak, tadi aku bilang kita punya nurani, hati kecil. Kita akan merasa bersalah. Gini Kak Deborah, begitu banyak Kak Deborah jalan sehari-hari, naik motor ataupun naik mobil, begitu banyak pengemis. Tidak setiap pengemis, Kak Deborah itu berhenti dan memberikan kan? Bener gak? Ya, ada pengemis 27 Kak. Selama perjalanan. Gak mungkin 27 Kak Deborah berhenti semua, ya gak? Kadang pengemis itu kan modus Kak juga. Kan bukan soal modusnya, bukan soal modusnya Kak. Berbicara baik itu tidak memandang kamu harus membawa itu kemana. Tapi ini berbicara tentang baik buruk itu pilihan kita. Pertanyaan saya, andil Tuhan di balik baik buruknya manusia di mana? Tuhan cuma memberikan tadi hati nurani tadi. Nah, orang yang tidak bertuhan punya hati nurani masalahnya. Iya punya. Nah, tinggal tergantung manusianya ini. Dia mau mendengarkan hati nuraninya itu atau lebih mengikuti pikirannya atau hawa nafsunya. Oke. Ini orang tidak beragama nih. Dia mengikuti hati nuraninya nih. Beriman kepada bukan beriman, dia tidak beriman. Ini orang tidak beragama nih, tidak bertuhan nih. Ketika dia lihat pengemis, dia baik.
Apakah dia bertuhan? Kalau di ajaran saya, di saat Anda tulus memberikan kepada orang lain yang memang kelaparan minum, upah Anda nggak kemana. Sekalipun Anda nggak mengakui Tuhan. Gitu. Kebaikan Anda tetap Tuhan perhitungkan. Oke, berarti ini masuk ke kerajaan Allah nanti dia. Sekalipun tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, tidak jadi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau di saya itu ada warga negara sorga, ada kerajaan surga. Gimana tuh? Kalau warga kerajaan sorga ini otomatis Yesus sebagai rajanya ya, sebagai tuannya di situ. Nah, kita ini yang percaya menerima dia ini sebagai hulu balangnya nanti di kerajaan situ. Siap. Nah, warga sorga ini bisa untuk siapapun. Mungkin di pedalaman Tibet, di mana mereka ini tidak mendengar kabar baik tentang kasih Tuhan di dalam Yesus ini. Nah, Tuhan ini kan baik. Tuhan nggak mentang-mentang ini. Orang baik kan di luar yang percaya Yesus banyak. Nah, dia berhak untuk warga surga juga, Kak. Berarti dia tetap jadi warga surga nanti. Iya. Sekalipun dia enggak percaya penebusan dosa. Dia enggak percaya. Ya, dia nggak tahu masa Tuhan mau masukkan dia neraka. Orang nggak tahu, kan banyak itu. Orang di pedalaman. Orang ateis, Kak. Arti ateis, dia meneliti Kristen, nggak mungkin. Dia meneliti Islam, nggak mungkin. Nggak ada Tuhan tuh. Itu hanyalah komunitas yang dibangun oleh manusia untuk menyuguhkan Tuhan dan Tuhan. Nggak ada tuh. Kamu percaya di atas kematian darah Yesus? Kagak percaya. Kamu percaya ada seorang anak manusia yang seorang anak manusia yang lahir di Nazaret yang kemudian menjadi perwujudan firman dan berkenalan dengan manusia? Enggak percaya. Enggak percaya dia, gimana tuh? Kalau gini, kalau kabar itu disampaikan dia menolak apalagi menghujat ya itu nanti kan dia berdiri di pengadilan Tuhan. Nah, nanti kan kalau di kami itu Wahyu 19 kan setiap manusia akan berdiri di pengadilan Tuhan. Ya, nanti Tuhan sendiri jadi hakimnya dia. Oke, berarti Tuhan akan menghakimi dia karena ketidakpercayaannya dia. Setiap manusia akan begitu. Iya, setiap manusia akan setiap kebaikannya. Ya, itu nanti hak prerogatifnya Tuhan, Kak. Berarti setiap kebaikannya, berarti dia masih ada jaminan masuk surga nih, sekalipun tidak percaya. Itu saya nggak bisa tentukan. Itu kan nanti kita akan berdiri di pengadilan Tuhan. Nggak gini, kita harus tahu gini, Kak. Apa nama itu? Kan kita punya kekangan nih. Arti kekangan saat kita beragama, apa yang harus kulakukan agar aku masuk surga? Apa yang harus kujauhkan agar aku tidak masuk neraka? Kan gitu. Sekarang kalau jawaban Kakak mengambang, nanti orang akan memilih, ngapain aku capek-capek ke gereja? Mending aku berbuat baik aja. Karena nggak ada yang suruh Kakak ke gereja. Nggak, ibaratnya gini, prerogatif Tuhan masih bisa memilih aku ke surga. Yesus nggak pernah membawa satu agama tertentu. Yesus mengatakan dia kebenaran dan hidup. Kalau Anda ingin benar dan ingin hidup, ikut Yesus, itu aja. Dia nggak pernah membawa satu agama tertentu. Nggak pernah menyuruh Anda menjadi Kristen. Ikut Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang gimana, Kak? Akulah kebenaran dan hidup. Jadi dia datang itu supaya manusia ini mengenal kebenaran dan bisa hidup benar. Kebenaran itu di dalam on point-nya satu atau banyak? Ya, kebenaran itu kalau Anda ingin benar, kalau di dalam itu ya kamu harus melihat ajarannya Yesus. Ya, kalau ibaratnya gini tadi, kalau kita berbuat baik tanpa bertuhan, kita juga bisa berbuat baik. Itu natural kita untuk memilih baik dan buruk. Artinya tanpa beragama pun kita untuk jadi baik. Sekarang masalah benar nih. Ketika Yesus ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Oke. Sekarang kita pegang dalil ini nih. Kebetulan denom-denom besar itu kian menyesatkan padahal pegang dalil yang sama, Kak. Contoh, dalam 1 Korintus bukan 9:10, 1 Korintus 12:3 ya. Dikatakan gini, tidak punya roh Allah, bukan. Dikatakan gini, tidak akan mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya, Kakak Tritunggal apa oneness, Kakak? Saya pengikut Yesus. Yesus. Dalam pemahaman Kakak, Yesus Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu 3 dalam 1 bagaimana? Itu ajaran Bapak Tertianus abad 2 yang coba dimasukkan di pekanonisasian. Itu yang untuk mereka itu ingin menafsirkan ketuhanan yang diadopsi oleh Bapak. Ya, berarti mereka mengaku Yesus Tuhan dong?
buat mereka itu seperti ajaran Paulus, Kisah Para Rasul 8 ayat 6. Hanya satu God yaitu Bapa, hanya satu Lord yaitu Yesus. Jadi di situ posisinya Yesus itu Tuhan. Bapaknya itu Allah. Ya, berarti Tuhan sejatinya yang mana? Kalau iman Tritunggal, Bapak sejatinya itu Bapa itu, Allah itu. Kalau Tritunggal, Yesus itu utusan. Paulus mengatakan dalam firman-Nya bahwa tidak mampu mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Masalahnya, Tritunggal mengaku Yesus Tuhan, benar gak? Itu Tuhan, kurios itu terjemahan aslinya itu. Keimanan umumnya Paulus Tritunggal, Pak. Paulus itu coba merendahkan Tuhan Yesus, dia mengganti itu Tuhan loh. Iya, tapi dalam umumnya pemahaman Tritunggal, pemahaman Tritunggal, Yesus Tuhan bukan? Saya bukan Tritunggal, Kak. Itu ajaran Bapak Tertulinis. Enggak. Ya, boleh. Itu Bapak Tertulinis, tapi bagi Tritunggal Yesus Tuhan bukan? Yang Kakak tahu dia bingung biasanya. Tuhannya siapa? Dia bingung Tuhannya siapa? Iya, bukan masalah itu. Katanya gini, dalam bimbingan Roh Kudus, ya, maka tidak mampu mengatakan Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Benar gak? Masalahnya Tritunggal mau dibagi 3, tapi mereka mengaku Yesus Tuhan. Berpegang di atas dalil hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Mereka pegang di dalil itu dan mereka meyakini Yesus Tuhan. Secara Roh Kudus mereka sudah benar belum? Benar. Karena apa? Syarat punya Roh Kudus yaitu mengakui Yesus Tuhan. Tritunggal mengakui Yesus Tuhan. Berarti Tritunggal benar karena mengatakan Yesus Tuhan. Benar gak? Ya memang Yesus Tuhan, Kak. Dan sesuai pemahaman Tritunggal, ini gini. Bible kan ngomong gini yang kakak bilang tadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Arti kebenaran itu tidak punya poin yang banyak. Pasti satu poin. Contoh gini. Aku percaya Prabowo. Prabowo ngomong harga beras kita naikkan. Maka seluruh Indonesia yang pegang di atas kata Prabowo, ya udah setuju harga beras dinaikkan. Ada yang mengatakan harga beras tidak naik, ditolak. Karena apa? Bukan di atas omongan Prabowo. Sekarang kita berpegang kepada Yesus yang satu, dengan dalil yang satu, dengan narasi yang satu. Apa narasi yang satu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke. Saat akulah jalan, kebenaran, dan hidup, pasti ada satu jalan yang paling benar menurut Yesus. Oke. Sekarang manusia membagi. Apa membagi? Membagi kepada Tritunggal. Paulus mengatakan syarat benarnya jalan apabila mengatakan Yesus Tuhan. Tritunggal mengatakan Yesus Tuhan. Sekarang ada Wones mengatakan Yesus Tuhan. Ada Marsion mengatakan Yesus Tuhan. Jikalau kita berandai-andai, Kak, saya murtad, saya harus kemana? Kalau Anda ikut Tuhan Yesus saja lah. Jangan ikut Wones, jangan ikut Tritunggal, jangan ikut Marsion. Saat kita mengatakan ikut Tuhan Yesus saja, yang mana saya harus ikut? Ya, Anda harus mempercayai perkataan. Jadi ketika Anda membaca Injil itu ya, Kak ya, Anda harus melihat ini perkataan siapa? Perkataan Tuhan Yesus atau perkataan siapa? Seperti itu. Iya, oke. Ini kita ada Bible nih. Ada Bible nih, ya kan? Ketika saya, saya terima Yesus misalnya, saya harus kemana nih? Ke Tritunggal, ke Wones, ke Marsion? Ke Yesus aja, dengar apa yang Yesus ajarkan di dalam Injil, nggak usah ikut denom-denom. Kalau saya dengar Yesus, dia utusan. Oh enggak, itu kan memang Bapak Tertianus coba mensisipkan di situ. Jadi gini, kalau kakak baca Injil di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi Anda harus menentukan Yesus bagi Anda ini siapa? Ya. Dia Tuhan Sang Pencipta atau dia ciptaan? Karena di jagat raya ini hanya 2. Tuhan Sang Pencipta dan ciptaan. Nah, tidak ada tengah atau abu-abu. Nah, kalau saya sudah memutuskan bahwa Yesus itu Tuhan Sang Pencipta, ketika saya mempercayai Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta, jadi Tuhan saya tidak dilahirkan lewat rahim perempuan. Tuhan tidak lapar. Tuhan tidak bisa metong. Tuhan tidak bisa dicobai. Nah, seperti itu. Oke, siap, aman. Apalagi utusan gitu. Apalagi utusan karena di Yesaya 63 ayat 89 jelas bukan duta, bukan utusan.
Iya. Jadi ibaratnya kan itu Melainkan versi Kak Deborah baca Bible dan itu versi kesimpulan Kak Iya. Deborah. Pertanyaan saya, kenapa saya harus percaya Kak Deborah? Kenapa saya tidak boleh dengar Tertullianus? Kenapa saya tidak boleh dengar Pentakosta Oneness? Ataupun saya mau mendengarkan Marcion, kenapa saya harus dengar Kakak Deborah? Oh, jangan dengar saya, dengar kembali kepada firman Tuhan tadi. Kalau Kan saya jelas, kembali ke firman Adonai, Tuhan, kebetulan saya ada baca-baca Bible, mungkin saya akan lebih berpegang dia utusan karena dia mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal satu-satunya Tuhan yaitu Bapa dan aku Yesus Kristus yang telah kau utus. Maka saya mengambil kesimpulan, oh dia utusan. Kenapa? Karena gini Kak, Coba. karena jelas dinubuatkannya itu bahwa bukan duta, bukan utusan, tetapi dia sendiri yang datang. Nah, dan jelas bahwa Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat lain selain aku. Nah, jadi kalau utusan berarti mana Tuhan mengutus Tuhan, kan aneh. Ya itu Tuhan kok diutus? ya itu di pemahaman Kak Deborah, ya kan? Sekarang gini, oke, berarti Kak Deborah meyakini apa yang Kak Deborah baca itulah jalan kebenaran dan hidup versi Kak Deborah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya harus ikut Kak Deborah? Pemahaman Kak Deborah. Jangan ikut pemahaman saya, Kak. Jadi memahami Bible kan gini Kak, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pasti ada satu jalan kebenaran yang memang diingini oleh Yesus. Oke kan gitu. Kak Deborah mengambil kesimpulan, baca Bible ngambil kesimpulan, oh gini jalan kebenaran dan hidup. Oke, saya mau dong jalan kebenaran dan hidup versi Kak Deborah. Pertanyaan saya, kenapa saya harus ikut Kak Deborah? Ya gini. Jadi tadi saya bisa katakan bahwa kakak harus bisa tentukan Yesus ini siapa dulu, Tuhan atau Kristus. Nah, kenapa saya memilih dia Tuhan? Karena begini, Yesus katakan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nabi atau manusia bukan kebenaran, nabi manusia bukan kehidupan. Nah, itu. Tapi Yesus bilang kedua, jalan itu menuju tambahannya, kebenaran. Nah, itulah tambahan-tambahannya yang disisipkan oleh Bapak Tertianus untuk merendahkan Yesus di sini. Gini Kak, misalnya nih kita berdua nih lagi duduk nih, kakak baca, akulah jalan kebenaran dan hidup, kesimpulan kakak Tuhan. Saya nih, akulah jalan kebenaran dan hidup, oh dia cuma jalan doang, berarti dia utusan. Pertanyaan saya, benarnya Kak Deborah, kenapa? Sehingga saya harus ikut pemahaman Kak Deborah. Karena gini Kak, kita kembali ke awal bahwa Adonai, Elohim, Ehad. Adonai ini kan mereka bisa sebutkan. Nah, ini Adonai ini adalah dinyatakan Yesus. Yesus Tuhan Esa. Jadi tidak ada di situ Bapa Anak sebenarnya. Ini kan ada orang yang mengkonsep untuk menjelaskan tentang Tuhan. Nah, jadi sebenarnya ayat itu akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke Bapa. Bapa ini sebenarnya tidak ada karena memang Yesus itulah kebenaran dan Yesus itulah hidup. Kalau dia memutuskan sebagai Yesus adalah sang pencipta. Tapi ketika dia menjadikan Yesus adalah Kristus, nah Kristus ini kan yang diurapi, Mesias. Dan memang dia harus lahir lewat rahim perempuan. Dia bisa lapar, dia bisa metong. Nah itu nanti seperti ajaran Paulus, Kristus telah mati supaya menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Masa dia harus mati dulu baru bisa jadi Tuhan? Saya baca Bible nih. Misalnya saya baca Bible nih. Saat berarti aku harus ikut Kak Deborah bahwa ya Yesus ya Bapa itu sendiri. Kan gitu ya? Iya. Saya harus ikut Kak Deborah. Pemahaman saya ya. Saya baca nih. Ada 3 yang memberikan kesaksian di surga. Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Lah Tritunggal juga benar. Nah, itu 1 Yohanes 5 itu sisipan. Itu kan ada tanda kurung. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu coba Kakak cek. Terjemahan aslinya itu kan ada kurung. Itu berarti ayat sisipan. Iya. Di situ makin ragu dong. Lah, ini kitab suci kenapa ada sisipan? Ya tanyakan yang mengkanonisasi. Karena kan ada kepentingan di situ. Ada kepentingan. Iya. Jadi cara kita mengekstrak kebenaran gimana? Karena gini kak. Contoh nih ya, kita bikin contoh. Wah, ya kan? Tiba-tiba kesambet, murtad aku. Murtad, ya kan? Kak Deborah, saya harus kemana? Ikut aja apa kata Bible. 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus 15:20 ya. Ingat aku gitu ya.
Udah. Jangan terlalu percaya perkataan Paulus. Paulus ini banyak merendahkan Tuhan Yesus kami. Oh berarti Saya kurang terlalu nih. Oh ke berarti Paulus. berarti Paulus ini apa nih? Di posisi Kak Deborah, Paulus ini apa? Banyak dia hal merendahkan Tuhan saya. Dia mengatakan bahwa Kristus harus mati supaya menjadi Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan harus mati dulu harus menjadi Tuhan? Habis itu terkutuklah. Habis itu dia mengatakan juga kalau orang yang tidak sejalan dengan dia terkutuklah dia. Jadi saya kurang setuju. Berarti ujung-ujungnya Kak Deborah enggak setuju dengan Paulus. Berarti saya harus ikut untuk tidak setuju dengan Paulus. Masalahnya kepada orang yang setuju dengan Paulus, kenapa saya nggak boleh ikut? Kenapa saya harus ikut kakak? Begini, jangan ditelan mentah-mentah semua surat yang ditulis oleh Paulus. Ambil yang sisi baiknya. Ya itu kan yang ibaratnya gini kak. Kakak yang menilai. Ini kan kakak baca Bible. Kakak nggak setuju nih sama Paulus. Begitu banyak orang di luar sana yang setuju. Nah, silakan. Pertanyaan saya, kenapa saya harus ikut kakak? Kenapa saya tak boleh ikut orang lain? Karena gini, patokan kita kan tadi saya sudah memilih Yesus sebagai Tuhan Sang Pencipta. Nah, konsekuensinya ketika ada orang yang merendahkan Tuhan saya, berarti saya tidak boleh mempercayai dia. Saya harus lebih mempercayai perkataan Tuhan saya tadi, Tuhan Yesus saya kakak tadi. Ini nggak paham nih. Maksud saya kan kakak udah ngambil kesimpulan nih. Kakak baca Bible, meneliti, ambil kesimpulan. Wah, Paulus ini merendahkan Tuhan Yesus ini. Ah, kan gitu ya? Nah, gitu. Ada sebagian. Saya iman baru nih, iman baru. Tuing. Kak Deborah, kemana kita? Pokoknya lu dengerin Yesus aja, kagak usah dengerin Paulus. Oke. Ternyata begitu saya berbaur dengan Kristen lainnya, begitu banyak orang yang mengagungkan Paulus. Pertanyaan saya, bukankah mereka punya gerejanya? Oke. Bukankah mereka punya pendetanya? Oke. Bukankah pendetanya orang scholar yang belajar Bible? Oke. Bukankah mereka juga sekolah biblikal untuk tahu Bible? Oke. Kenapa saya harus ikut Kak Deborah? Itu kenapa? Landasan titik kebenarannya di mana? Ya begini, saya kan punya nurani ya kayak masa Tuhan saya dikatakan terkutuk begitu. Masa Tuhan terkutuk? Ya itu kan nggak sesuai contoh. Ya makanya saya nggak terlalu menelan semua apa yang dia katakan suratnya itu. Ketika ajarannya itu sesuai dengan ajaran Yesus saya dalam Injil, ya saya terima. Jadi saya memilah. Jadi jalan kebenaran dan hidup itu apa sebenarnya? Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup itu. Kalau Anda mau Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Versi yang mana? Versi Kak Deborah? Ya enggak, versi Yesus yang di Injil itu kan ada di situ ajarannya Yesus. Bagaimana Anda berdoa, Anda harus masuk dalam kamar, tidak usah perlu orang tahu. Anda harus berpuasa tidak perlu orang tahu juga. Anda memberi pun harus tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Ya itu kan versi Kak Deborah nih. Versi Yesus itu kan dalam Injil semuanya. Iya, itu versi Kak Deborah karena Kak Deborah identik ikut Yesus doang, nggak ikut Paulus. Sekarang ketika ada versi orang lain mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus ngomong kepada kita ya, melalui nubuat Nabi Paulus, Rasul Paulus mengatakan Yesus Tuhan dan dia merupakan anak Tuhan yang mati terkutuk menanggung kutuk dosa kita. Nah, saya tergiur nih. Wah, iya juga ya, benar juga ya. Nah, itu iman saya kan bakal kadang kemari, kadang kesini, kadang kemari, kadang kesini. Penentuan mana yang benar itu gimana caranya? Ya kan sudah jelas bahwa keselamatan tuh hanya di dalam Yesus, bukan di dalam manusia apa walaupun dia rasul ya katanya Paulus. Ya itu kan kesimpulan Kak Deborah. Masalahnya kepada saya baca Bible. Kalau memang Paulus ini dari awal bukan jalan kebenaran dan hidup versi Yesus, kenapa harus ada? Kenapa begitu banyak suratnya dia? Saya mikir nih, iya juga ya. Kalau ini orang nggak disetujui sama Yesus dari awal, kenapa banyak banget? Galatia, Korintus, ini dia semua. Kagak mungkin ini orang bersalah. Saya ke Paulus. Tapi begitu saya baca Yesus, kayaknya nggak sama kayak Paulus bilang deh. Saya bilang lagi, di Paulus mengatakan dalam Korintus, apa dikatakan? Tidak dapat mengakui Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Oh berarti Islam bukan punya Roh Kudus. Kenapa nggak mengakui Yesus Tuhan? Saya ke Tritunggal. Kalian ngakui nggak Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Tapi gimana? 3 dalam 1. Oke. Kalian punya Roh Kudus ya? Punya. Saya ketemu lagi sama Kristen Ones. Mereka bilang, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Berarti udah punya Roh Kudus dong. Tapi dia bukan 3 dalam 1. Tapi di dalam dirinya adalah Bapa itu sendiri. Saya pusing lagi nih. Yang mana yang punya Roh Kudus? Belum lagi ketemu Marsion, di mana Marsion itu nggak percaya Yahweh.
Tapi dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Yahweh itu nggak ada, hanyalah Tuhan versi karangan Musa. Akhirnya ini tiga-tiganya ngomong Yesus Tuhan. Tiga-tiganya punya Roh Kudus. Tiga-tiganya saling menyesatkan. Lalu di mana jalan kebenaran dan hidup kalau setiap jalannya itu saling mensesat-sesatkan? Gimana tuh Kak? Coba Kak. Yang pastinya kalau dia betul-betul seorang yang percaya Yesus, dia nggak akan menyesatkan orang yang berbeda paham. Karena jelas Yesus ajarkan tidak boleh menghakimi. Ketika dia menyesat-nyesatkan orang lain, berarti dia ya nggak betul itu. Begitu. Jadi gini Kak, apa namanya, kalau Anda, tadi kan ditanyakan, sering kalau di Komal saya buat siapa Yesus bagi kamu. Jadi kita harus bisa tentukan. Nah, jadi di Jagat Raya ini kan hanya dua, Sang Pencipta dan ciptaan. Ketika seperti saya memutuskan bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta, ya seperti itu. Kalau dia memutuskan bahwa Yesus adalah ciptaan, ya layak lahir, layak bisa metong, itu seperti versinya Paulus tadi. Tapi kalau Tuhan, ya seperti versi saya tadi Kak. Oke. Cuman saya mau bertanya tuh gini Kak. Saat kita melihat manusia, kita tak mampu melihat manusia lainnya dan mengatakan dia Tuhan. Tapi Kakak... Oh iya, saya lupa. Ada satu lagi, tadi saya lupa. Begini, kita ini kan dikasih akal pikiran, kan disuruh bagus. mencintai Tuhan bukan hanya dengan hati, tapi dengan segenap akal, budi, dan pikiran. Nah, ketika ada orang mengatakan Tuhan itu terkutuk untuk menjadi Tuhan, apakah itu masuk di dalam logika? Apakah kau lebih mendengar itu? Nah, sedangkan Yesus sendiri berkata, akulah hidup. Dia tidak pernah mengatakan aku mati. Nah, Yesus mengatakan aku hidup. Ya, itu kan kesimpulan lagi. Kak Deborah baca, wah dia ngutuk Yesus. Itu Kak Deborah ketika baca, enggak mungkin ini orang kepercaya berani-beraninya ngutuk Yesus. Oke, Bapak gereja lainnya punya penjelasan lain soal itu. Dia bilang, ya Yesus bukan terkutuk, dia hanya menanggung kutuk dosa manusia dengan jalan menjadi kutuk. Ada penjelasannya. Begitu ada orang, misalnya saya baru-baru aja Kristen, iya juga ya? Saya dengerin Anda, iya juga ya? Saya dengerin ini, iya juga. Lalu mana jalan kebenaran dan hidup? Kalau probabilitas, kemungkinan yang terjadi begitu banyak. Jadi standarisasi benarnya Bible itu gimana? Iya, benarnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri itulah. Kamu mempercayai perkataan Tuhan Yesus dan kamu buktikan dalam itu. Kalau saya pribadi ya Kak ya, untuk mempercayai Yesus itu Tuhan, saya di dalam pencarian saya selama 2 tahun itu saya nanya, Yesus, ada yang katakan kau manusia, ada yang katakan kau nabi, ada yang katakan kau utusan. Saya mau tanya betul, apakah engkau Tuhan? Kau tunjukkan kuasamu. Kalau kau bukan Tuhan, saya tidak mau percaya kamu. Nah, jadi saya itu memang beriman bukan di doktrin atau memang terlalu menelan isi Alkitab itu ya Kak ya, tapi juga lewat pengalaman hidup sehari-hari seperti itu. Dan saya mempercayakan itu, Yesus mengatakan aku kebenaran, aku hidup. Nah, tidak ada manusia itu kebenaran, tidak ada manusia itu kehidupan, seperti itu. Akulah sumber air. Aku akan memberikan kelegaan. Banyak sih sebenarnya kalau kita mau betul-betul membaca perkataan Yesus, kita tahu tanpa Yesus menyebut aku Tuhan loh, sembahlah aku. Kita tahu siapa dia. Gitu. Saya kan sudah memutuskan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Nah, seperti itu. Gitu, Jadi kan tapi kalau Tritunggal kan menjadikan Yesus manusia, sepenuhnya manusia. Jadi mereka masih bingung, Yesus ini Tuhan atau Yesus ini ciptaan? Lebih baik langsung Unitarian atau Saksi Yehova, itu jelas Tuhan menjadikan Tuhan. Yesus ini Tuhan, manusia diciptakan. Nah, abu-abu itu tidak ada tengah-tengah. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan anak. Nanti saya minum Paramek 2 Kak. Oke. Berarti yang sebenarnya Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Iya, betul. Tapi masalahnya standarisasi kebenaran versi Kak Deborah di mana? Sedangkan begitu banyak dalil yang mendukung juga pemahaman mereka. Lihat nih Kak, ini contoh ya. Ini Kakak lihat ya contohnya. Mana nih? Ini kok nggak bisa, bentar Kak. Nih ya. Ini contohnya. Kakak nggak sholat itu, nggak sholat maghrib. Ini udah jam. Oh belum ya? Belum. Bentar, Kak. Belum. Lihat nih. Tuh. Ada yang bilang tuh Kak bidat. Kakak katanya bidat. Padahal Kakak. Deborah ini bidat tuh. Jadi saya ibaratnya gini, ketika ada jalan kebenaran dan hidup,
jalan kebenaran dan hidup. Berarti satu jalan kebenaran. Versi tafsiran Kak Deborah ataupun penjelasan Kak Deborah dibidatin oleh orang lain. Maka saya Nggak masalah. begitu saya baca hal tersebut, oh nggak mungkin pemahaman sesuai Kak Deborah. Oke, saya masuk nih ke pemahaman yang lain Tritunggal. Kak Deborah, masa Tuhan 3 bagi 1 di mana otaknya? Masa Tuhan terkutuk? Saya juga, iya juga ya. Nah lalu jalan kebenaran dan hidup yang sebenarnya yang mana? Anda kan punya akal. Oke. Anda punya akal, Anda punya nurani. Nah, Anda duduk, Anda pikirkan dengan pikiran Anda, tanyakan kepada hati nurani Anda buktikan lewat kelakuan Anda. Itulah dasar iman yang betul. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang Anda tidak lihat dan dasar dari segala sesuatu yang tidak Anda dengar. Oke. Kalau kakak mau berlandaskan ke arah akal ya. Nah, itu lebih aneh lagi. Jadi begini. Kakak, coba lihat manusia yang ada di muka bumi ini sekarang. Oke. Satupun kakak nggak ada sebut Tuhan. Pasti kakak sebutnya manusia. Tapi untuk seorang Yesus, kakak sebut dia Tuhan. Kenapa? Begini, kan tadi saya sudah katakan bahwa Lukas 2 ayat 11 tadi, telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ya, jadi kita harus menentukan Yesus ini Kristus atau Yesus itu Tuhan. Nah, kalau Kristus ini kan bahasa Yunani ya, bahasa Ibraninya itu Mesias atau yang diurapi. Nah, jelas kalau Kristus itu lahir lewat rahim perempuan. Tapi Tuhan buat saya itu spirit, Yohanes 4 ayat 24. Tidak mungkinlah dia lahir lewat rahim perempuan. Kurang kerjaan kali. Bukan itu. Ketika saya bertanya kepada kakak, ini manusia lainnya, oke? Dan ini Yesus. Manusia lainnya semua disebut manusia, tapi Yesus dia disebut Tuhan. Maka timbullah pertanyaan daripada otak saya, apa yang membedakan? Tuhan bukan manusia kan? Tuhan itu spirit, Yohanes 4 ayat 24. Kristus itu yang bentuknya manusia. Jadi Anda harus bisa bedakan antara Kristus dan Tuhan. Oke. Berarti Yesus itu manusia apa Tuhan? Itu harusnya Immanuel. Kan yang dinubuatkan Immanuel, artinya Tuhan di dalam manusia. Harusnya namanya bukan Yesus, karena Yesus itu artinya Tuhan Sang Penyelamat. Oke. Berarti dia saat itu Tuhan apa manusia? Yang lahir lewat rahim Maria itu Kristus, itu manusia. Tuhan tidak lahir lewat rahim perempuan. Tuhan lahir di setiap hati orang percaya, termasuk di dalam Kristus ini. Oke. Terus saat kita berbicara seperti itu, yang bikin coba kakak tunjukin ini Yesus manusia nih, oke? Saat satu waktu saya tanya, Kak, Tuhan itu apa? Maha kuat, oke? Tapi saya melihat kelemahan pada Yesus karena dia jadi manusia. Lalu di mana Tuhannya? Cara kakak membuktikan itu gimana? Itu yang lahir lewat perempuan, yang lapar, yang didera, itu adalah Kristus. Anda harus biasa bedakan antara Tuhan Yesus dengan Kristus Immanuel ini tadi. Jadi yang namanya Yesus itu yang mana? Tuhan Yesus itu kan artinya Yesus adalah Tuhan Sang Penyelamat. Nah, yang dilahirkan Maria itu namanya sebenarnya Immanuel. Oke, berarti itu bukan Yesus atau sama? Memang Immanuel, memang Yesus. Itu Immanuel itu Kristus, Kak. Berarti Immanuel itu Kristus. Yesusnya yang mana? Ya Tuhan yang mengatakan bahwa aku dari sorga, kamu dari bawah, aku dari atas. Oke, siapa? Anak bayi itu apa bukan? Ya bukan, dia mengatakan aku hidup. Dia tidak pernah mengatakan mati, sedangkan Kristus tadi bisa mati. Kristus itu adalah berarti ada dua nih. Ada dua. Satu Immanuel yang disebut Kristus, ada satu lagi Yesus gitu. Tuhan Yesus, ya. Berarti ada berapa manusia? Satu manusia, dua manusia? Tuhan itu tidak manusia, Kak. Tuhan itu spirit. Oke. Yang ada di muka bumi jalan-jalan hingga kemudian mati di tiang salib siapa itu? Kristus. Itu Kristus. Tuhannya ada di mana berarti? Dia bisa ada di dalam Kristus tadi. Tuhan bisa lahir di setiap hati orang percaya. Oh, berarti di dalam diri Kristus itu ada Tuhannya. Ya. Rohnya dia tadi itu adalah Tuhan itu. Ya. Dan itu disebut dengan Yesus. Ya enggak, Immanuel.
Tuhan ya Nah, Tuhan. Immanuel kedagingannya, bener nggak? Immanuel itu artinya apa, Kak? Immanuel Tuhan dalam manusia. Tuhan dalam manusia, itu arti Immanuel. Ya, Oke. atau Tuhan beserta manusia lah gitu ya. Oke, sekarang pembuktiannya tuh gini Kak. Begitu Kakak bilang, manusia ketika membuang iman, membuang agama, ditanyakan Tuhan itu apa? Yang maha awal. Maka manusia rentan menolak Tuhan yang punya awal. Maka saat Yesus punya kelahiran, pertanyaan kita, kenapa kita mengkhianati definisi Tuhan? Kan saya katakan yang lahir Tuhan tidak dilahirkan, itu Kristus. Anda Itu bingung Kristus. ya Mas? Iya. Heeh. Kristus sudah Nggak, satu ini lahir itu kan? penjelasannya di mana Kak? Nggak, ini agak aneh. Ini agak aneh. Maksudnya saya baru tahu itu ada Immanuel Kristus. Iya baru Kakak baru dengar taunya ya. dari mana? Taunya dari mana? Ya memang begitu, seperti begitu Kak. Kakak kayak nabi deh. Oh ya, Deborah, nabi selanjutnya. Bener, Deborah namanya. Nabi kakak ini. Ingat, Kak. Jangan ntar saya dihujat Kak, nggak boleh begitu Kak, jangan begitu. Karena saya gini, hanya Kak. manusia. Karena gini. Kalau orang bisa menjabarkan segala sesuatu yang tak tertulis, dari mana lagi segala firman yang jatuh ke dalam hatinya kalau bukan dari Tuhan itu sendiri? Kakak nabi. Kakak tidak. sebenarnya ini. Nabi? Tidak. Saya hanya manusia biasa Kak, jangan. Saya kemarin naik di roomnya Edis itu saya sudah dihujat sama pengagumnya Edis semua. Jadi janganlah aku ditambah di sini lagi. Oh, Padahal kemarin suka naik di Edis itu saya cuma ngomong gini. Karena gini Kak, coba yaudah Cuma nanya kita di ngambil sini. keputusan. Setiap pemahaman kakak yang timbul di luar pemahaman yang dipahami oleh orang lain, pasti kakak terima itu dari Roh Kudus, benar gak? Enggak, saya nggak percaya Roh Kudus. Oh, jadi terimanya dari mana? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Berarti roh kebenaran yang menyertai kakak. Iya, dengan akal pikiran saya harus gunakan juga akal dan nurani saya. Nggak Karena menelan di semua. balik apa yang kakak pahami ini tidak dipahami orang lain, cuma kakak yang paham. Enggak, ada teman-temanku. Iya, setelah Bukan kakak saya. ajarin kan? Enggak. Kami satu itu. Iya, satu Satu itu. pemikiran. Satu pemikiran. Satu pemikiran, oke. Sekarang timbulnya pemikiran ini kan nggak mungkin barengan. Pasti salah satunya ada yang mengawali. Siapa paling awal dapatin pemikiran ini? Ya sama, jadi kita apa namanya ketika kita diskusi ternyata sama pemikirannya. Oke, sama. Oke. Sekarang ketika yang lain mengatakan apa yang Anda pikirkan salah. Lalu kenapa kakak masih kekeh ini benar? Maksudnya salahnya di mana? Misalnya kayak penjelasan kakak itu tiba-tiba ada Kristus, tiba-tiba ada ini. Coba kakak ngomong sama Edis, ngomong sama Tritunggal, ngomong sama yang lain. Oh, nggak bener ini gitu, pasti gitu. Dan mereka nggak bisa menyangkal ayat ini kan jelas di Lukas 1 ayat 2 telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Di situ kan ada dua. Kristus jadi memang lahir lewat rahim perempuan. Bentuknya fisik manusia. Nah, kan Tuhan ini bisa lahir di setiap hati orang percaya. Yohanes 14 ayat 17. Dia itu spirit, dia bisa lahir di setiap hati orang percaya, termasuk dia juga bisa ada di dalam Kristus tadi. Berarti Kalau Tuhan tidak perlu lahir lewat rahim perempuan kan, Kak? Dia bisa langsung datang di hati manusia. Oke. Dan setiap pemahaman kakak ini orang lain nggak percaya. Kenapa? Ya nggak masalah karena Yesus katakan begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Mereka yang dari kebenaran dia akan mendengarkan perkataanku. Benar. Dan Yesus katakan jalan itu sempit dan Coba, tidak semua orang melaluinya. kakak lihat. Yesus aja begitu datang ke muka bumi ini, begitu banyak orang yang nggak percaya dia. Bener gak, Kak? Bener gak? Yahudi nggak langsung terima mentah-mentah Yesus, bener gak? Iya. Bener. Kakak juga, walau banyak pertentangan, tapi kakak yakin ini adalah roh kebenaran yang datang kepada kakak. Fix. Nabi gak? Bener. Nabi. Nggak boleh. Aku hanya manusia, nggak boleh Kak. Nanti aku heboh Kak, nggak boleh. Ada di Kristen itu yang ngaku-ngaku nabi luga, itu tuh sesat. Bukan sesat, yang nggak boleh menyesatkan, maaf ya. Nggak boleh. Kita ini hanya manusia yang terus belajar. Kemarin saya naik di Edis kan Kak, gini. Karena saya lihat pertama saya kagum, waktu dia muncul itu kagum. Tapi setelah kesininya saya lihat itu dia seperti menyudutkan terus umat sebelah ya, umatnya kakak ya. Nah, kalau di roomnya itu masih terkancing gitu, dan itu suatu kebanggaan, ketetapan, dan bahkan dia itu sudah menjadi seperti dikultuskan gitu. Nah, orang mengagumi dia gitu.
Nah, dan termasuk akhirnya ada pundi-pundi lah seperti itu. Nah, makanya saya kurang setuju itu. Nah, saya ini kan dia buka room. Kita naik itu kan wajar ya, dan kita minta permintaan pun kalau nggak dijambak pun nggak bisa naik ya. Iya. Nah, saya ini cuma naik nanya loh Kak. Yesus bagimu ini siapa? Tuhan atau ciptaan? Siapa dia jawab? Ya Tuhan, ya Tuhan, dia katakan begitu. Tuh nggak bisa, saya bilang kalau Tuhan itu pasti sang pencipta. Kalau Tuhan ini bisa untuk digelari untuk manusia. Begitu. Udah akhirnya dia udah mungkin tahu, udah kakak dibawa aja gitu ya, gitu sedikit. Karena gitu. Akhirnya saya ya itu. Berarti iman Edis nggak bener lah Kak ya? Berarti dia keseringan fitnah agama lain, tapi iman sendiri nggak bener ya Kak? Aku nggak bisa memvonis Kak, karena Tuhan itu ajarkan tidak boleh menghakimi. Cuman ya kita harus bisa putuskan Yesus ini siapa, karena tidak boleh tengah-tengah. Iya, masalahnya ketika kakak memutuskan dia siapa, versi kakak, versi orang lain nggak mau. Jadi ada ya, orang nih, ada orang manusia kosong ini pindah dari Hindu ke Kristen. Ini orang bilang apa? Itu gereja bilang apa? Itu pendeta bilang apa? Lalu kebenaran sejati itu yang mana? Kalau saya lebih dulu itu begini, saya membaca Injil, karena Injil itu kan memang sumbernya perkataan Yesus ya. Kalau yang lain ini kan bukan Yesus ya. Nah, jadi saya fokus ke 4 Injil itu. Nah, dari 4 Injil pun saya pilih. Di situ kan ada perkataan Yesus, ada perkataan murid Yesus, ada perkataan orang banyak. Nah, saya pilih dan saya memakai hikmat daripada Tuhan. Nurani saya tanyakan, dalam hidup juga saya bertanyakan, betulkah engkau seperti katamu bahwa engkau kebenaran, engkau hidup. Nah, terus jawabannya gimana? Jawabannya apa? Jawaban, betulkah engkau kebenaran? Nah, itu. Ya, betul. Jawabannya gimana? Saya membuktikan lewat hidup saya memanglah dia Tuhan. Kalau dalam nama Musa, kalau dia hanya manusia. Oh, berarti kakak menerka-nerka ya? Tidak. Saya membuktikan langsung lewat hidup saya, Kak. Gimana tuh? Kak, gini. Saat kita bertanya iya ataupun tidak kepada orang, maka kita akan dapat konfirmasi iya ataupun tidak, bukan dari pengalaman hidup, dari jawaban iya atau tidak. Ketika kakak bilang, apakah kau kebenaran? Nah, Yesusnya nggak ngomong iya dan tidak. Itu gimana tuh? Saya beriman tidak mau dari kata pendeta atau doktrin. Nah, saya buktikan. Makanya itu selama 2 tahun pencarian saya tanya sendiri. Yesus, engkau siapa? Ada orang mengatakan engkau sepenuhnya manusia, utusan, nabi, ciptaan. Nah, kau ini siapa? Kalau memang engkau Tuhan, aku ingin buktikan. Nah, kalau kita berdoa ya dalam nama Musa, itu tidak ada kuasanya, Kak. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, tidak sekali 2 kali, tapi di dalam perjalanan itu membuktikan bahwa dia memang Tuhan. Ya, bahkan apa pembuktian dia Tuhan itu dalam nama Yesus? Banyak, itu apa-apanya? Apa-apanya yang terjadi misalnya? Banyak Kak. Jadi kalau saya ceritakan panjang, sangat banyak. Sampai mulut saya ini tidak bisa berkata bahwa dia itu manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan manusia, saya senyumin dia aja, terserah mereka. Ya, itu kan kayak menerka, Kak. Jadi begitu. Bukan menerka, saya mengalamin, Kak. Bukan pengalaman yang didatangin hal-hal aneh tidak. Gimana? Coba kita dengar gimana? Ada, Kak. Satu hal yang saya uji, apakah betul kau Tuhan? Itu dia menyatakan mujizatnya, kuasanya. Ya gimana? Apanya? Ya itu panjang nanti kalau saya ceritakan di sini. Nanti salah satu singkatnya aja. Dia menyembuhkan saya, gitu kelar, nggak usah cerita. Nah, itu banyak kalau kesembuhan. Kalau kesembuhan banyak. Oke, kesembuhan. Oke. Sekarang gini Kak, masalahnya aku pernah ngelihat ya di Thailand ada pengobatan Hindu dan sembuh. Di apa namanya tuh di Kamboja ya, yang mayoritas Buddha, ada pengobatan Buddha juga sembuh. Kenapa bukan Yesus? Mereka datang ke Bante, datang ke biaraonya, meminta kesembuhan dalam nama Siddhartha Gautama ataupun dalam nama Brahmana Siwa Krishna, sembuh juga. Itu gimana? Ya itu kan 1 kali 2 kali kan saya bilang kan. Kalau kebetulan itu 1 kali 2 kali, itu kan dukun-dukun ada. Tapi kita harus menguji itu tidak sekali 2 kali apakah memang dia betul Tuhan, seperti begitu ya. Nah seperti itu. Sampai saya di titik di mulut saya ini saya tidak bisa mengaku kalau dia bukan Tuhan. Dan bahkan akan saya mengalami. Nah karena sudah mengalami itu, kita rela kehilangan apapun itu. Saya demi mengimani Tuhan Yesus, Kak. Saya itu diusir dari keluarga saya. Saya kehilangan semua keluarga saya. 0. Bahkan
waktu itu nyawa saya pun juga jadi taruhan. Karena apa? Saya mengenal siapa Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, seperti itu. Nah, iman itu sampai di titik itu. Orang harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan berdasarkan doktrin atau cuma di kitab saja. Tapi dia harus membuktikan di dalam hidupnya. Jadi kalau ada kayak kakak mengimani Yesus hanya nabi, itu hak kakak loh. Nah, dia mengatakan sepenuhnya manusia, itu hak kakak. Tapi buat saya pribadi, Yesus adalah Tuhan. Nah, itu. Saya di titik situ. Pertama ya, kakak hidup di tahun 2025, belum lihat dia siapa. Mana tahu bukan Tuhan? Gimana? Ya itu kan ininya kakak, apa keraguan kakak. Tapi saya mengenal kak. Saya katakan tadi saya mengenal secara itu gini kak. Ada gosip tentang Daman, di mana kakak belum pernah lihat Daman. Daman itu orangnya boti gini-gini. Nah, oke. Daman itu orangnya kasar. Oke. Daman itu pincang. Daman itu sakit pinggang dia. Kita ketemu nih. Baru kakak tahu siapa sebenarnya Daman dan melupakan apapun yang diasumsikan orang tentang Daman. Benar gak? Itu kan namanya dari kata orang. Caranya tidak benar. Dah. Sekarang kata orang. Gini, saya akan dapat pembuktian kebenaran tentang saya ketika kakak udah lihat saya dan ini saya dan itulah saya. Sekarang gini, tentang Yesus begitu banyak orang yang menerka. Dia 3 dalam 1, dia 1 dalam 3, dia nggak ada, Yahweh itu bukan Tuhan. Ada yang mengatakan dia utusan doang, ada yang mengatakan mama juga Tuhan, ajaran Kolirdianisme, belum lagi gereja Mormon dan segalanya. Penerkaannya udah banyak. Itu menunjukkan apa? Kita sedang menerka manusia yang hidup di abad pertama, beratus-ratus tahun di era kita. Maka bukti kebenaran tentang dia siapa sebenarnya itu apa, Kak? Penerkaan. Lewat pengalaman hidup tadi, Kak. Kayak gini, orang bisa mengenal kakak kan ketika bergaul dengan kakak sehari-hari. Masalahnya kakak nggak bergaul sama Yesus. Nah, begini. Tuhan ini tidak bisa kita lihat dengan mata. Tuhan Yesus ini tidak mampu saya lihat dengan mata fisik. Tapi dia itu hidup dan dia nyata. Lewat hari-hari hidup saya merasakan bahwa dia memang nyata. Apanya yang nyata nih? Pemeliharaan dia, jadi komunikasi saya antara dia bahwa tidak menunjukkan saya halu, hanya percaya sepihak. Tapi berarti Yesus komunikasi langsung dengan kakak? Connect, nggak, maksudnya setiap apa yang saya minta, doakan, itu connect. Ya itu masalahnya di Hindu juga mereka ke kuil, ke lonceng, minta doa, dikabulin juga. Ya berbeda Kak, berbeda. Itu pengalaman pribadi itu berbeda. Dia seperti kakak kan selalu setiap hari menyebut Allah ada ya. Orang Hindu berdoa, ketika berdoa dikabulkan, itu karena Yesus atau karena siapa Kak? Ya pastinya Tuhan, kan Tuhan mereka memanggil masing-masing sebutannya. Tapi kan memang Tuhan itu Maha Esa. Oke. Nah, orang mengenal dengan sebutan masing-masing. Oke, ketika doa seorang Hindu dikabulkan, itu karena Yesus atau karena Brahmana? Ya karena imannya, karena dia mempercayai Tuhan itu, dia jadi menurut imannya dia. Oh, berarti Yesus belum tentu kebenaran yang totalitas dong? Dia kebenaran Kak, dan bahkan dia itu tanpa orang mengenal dia pun, dia tetap ada orang yang meminta kepada nama Tuhan itu pun diberikan. Oke. Kan menyebut Tuhan. Yang mengabulkan doa seorang Hindu tadi siapa? Ya imannya kepada Tuhan. Kan bukan imannya Yesus. Dia ini dia berdoa. Dia kan berdoa kepada Tuhan semesta alam ini kan. Dia memanggilnya mungkin dengan Om, Siwa atau apa gitu ya. Tapi kan dia menujunya itu kepada Tuhan semesta alam gitu. Iya. Berarti yang ngabulin doa dia adalah ya tetap Tuhan Kak. Tuhan itu kan esa. Oke, Tuhan. Tuhan dalam versi dia atau Tuhan dalam versi kakak? Ya pasti versinya, ya Tuhan itu. Kan manusia yang membedakan versi-versinya. Ngerti nggak? Oke lah Kak, udah maghrib juga. Oke, thank you. Nanti kapan ya, makasih ya. Lagi ya. Salam kenal. Main-main kapan-kapan ke Komalku ya. Oke. Siap. Kakak tanya-tanya aja lah. Next saya tanya masalah Al-Quran boleh juga ya. Nggak apa-apa, apapun yang kamu tanya ya. Enggak Kak, aku tidak pernah sibuk dengan agama orang lain. Oke. Saya hanya memberitakan Injil aja. Iya, oke Kak. Mantap Kak, mantap. Kak udah levelan Nabi ini, mantap ya. Keren. Ya udah, izin saya turunin ya, saya mau berdoa dulu.
Aduh. Pusing aku, bukan soal pusing. Kan udah dibilang ya. Ketika dikatakan, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, apa kata iblis? Aku nggak mau sujud, kata iblis. Ya udah, kalau kamu nggak mau sujud, maka kamu kufur kepadaku, kata Allah kepada iblis. Sujud kepada Adam, enggak mau. Aku api dan dia tanah. Sujud kepada Adam, enggak mau iblis. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ya udah, kalau karena kamu telah kufur kepadaku, maka engkau sesat. Kata iblis, kalau seandainya engkau telah menyesatkanku, oke siap, maka pertangguhkan umurku untuk menyesatkan anak Adam. Maka ingat, iblis berpamitan sama Allah Ta'ala lengkap dengan kekuatannya dalam hal menyesatkan manusia. Itu yang harus diingat. Iblis, ini Al-Quran dan hadis yang ngomong. Iblis dalam menyesatkan manusia lengkap dengan kekuatan yang dia minta sama Allah. Bukan dia datang tangan kosong, tinggal bisik, bunuh dong, nyolong dong, perkosaan orang dong. Kagak. Dia akan masuk ke dalam setiap darah manusia untuk memompa amarahnya. Dia akan masuk ke otak manusia untuk memompa syahwatnya agar terjadi zina. Dia akan masuk ke dalam hati manusia agar mengingkari Allah Ta'ala. Dia akan membuat halusinasi yang membuat Anda mengingkari Allah. Dia akan membuat bayangan yang membuat Anda mengingkari Allah. Mana buktinya? Sekarang gini, benar gak? Orang Hindu ada memimpikan Brahmana, Siwa, dan Krishnanya, memimpikan Tuhannya. Sekarang Buddha juga memimpikan Tuhannya, memimpikan Budanya, patung Budanya. Kristen juga memimpikan Tuhannya. Pertanyaan kita, kalau sebenarnya memimpikan Tuhan adalah kebenaran Tuhan yang hadir kepada kita, kenapa semuanya sama? Kenapa semuanya memimpikan Tuhan? Kecuali benarnya Yesus. Maka orang Buddha pun memimpikan Yesus, orang Hindu pun memimpikan Yesus. Enggak ada yang memimpikan Tuhan lain. Enggak. Menunjukkan apa? Orang Hindu memimpikan Tuhannya, orang Buddha memimpikan Tuhannya, orang Kristen memimpikan Tuhannya. Menunjukkan apa yang dibohongi dari Al-Quran? Bahwa ketika iblis meminta pamit kepada Allah, iblis meminta kekuatannya dan Allah memberikan. Termasuk apa? Menjadi halusinasi manusia, masuk ke alam mimpi manusia. Yang penting kamu itu durhaka kepada Allah. Itu target daripada iblis. Makanya kita yang Islam, kalau seandainya kenapa kamu murtad? Ya karena saya bermimpi ketemu Yesus. Udah, lu baca Al-Quran, lu lihat apa janji iblis. Ketika iblis bertemu Musa, dalam hadis Rasulullah diceritakan, wahai Musa, mintakan kepada Allah ampunan terhadapku. Oke? Nabi Musa kalimullah berbicara dengan Allah. Ya Allah, iblis minta tobat ya Allah. Oke, kalau dia mau tobat, suruh dia sujud kepada kuburan Adam. Iblis enggan. Kata iblis, hidup saja aku tidak mau sujud kepada dia, apalagi udah mati. Ya udah Musa, karena engkau telah memintakan dengan capek-capek ampunan terhadapku, aku akan memberikan tiga, bukan permintaan, itu dukun, enggak. Aku akan memberikan tiga apa? Tiga rahasia aku. Apa? Apabila seseorang marah, aku ada di dalam dirinya, ada di dalam darahnya untuk memompa amarahnya. Dan apabila ada seorang lelaki dan seorang perempuan itu sedang berdua-duaan, aku ada di dalam setiap pikiran dan matanya, yang akan membuat mereka itu saling menyukai dan saling berhasrat dan kemudian berzina. Yang selanjutnya, yang terakhir, apabila ada dua orang suami istri sedang bertengkar, aku ada dalam setiap darahnya, setiap pikirannya, setiap hatinya, bahkan setiap nafasnya, agar mereka bercerai. Artinya apa? Hadis Rasulullah itu menjelaskan kekuatan iblis dalam menyesatkan. Apapun dia lakukan, segala cara dia lakukan. Apalagi hanya sekedar masuk ke mimpi, apalagi memberikan hayalan-hayalan dan pemikiran-pemikiran semu. Buktinya, di Kristen memimpikan Yesus, di Buddha memimpikan Tuhannya, di Hindu memimpikan Tuhannya. Lalu Tuhan mana yang benar kalau semuanya didapati dari mimpi? Oh, kesembuhan, mujizat bang. Oke, Kristen dalam nama Yesus sembuh. Begitu banyak orang yang ke kuil, mandi di sungai Gangga, mereka ketok lonceng teng tong sembuh. Belum lagi orang Buddha kepada bantenya dengan dharmanya sembuh. Maka iblis akan melakukan segala cara. Ku kasih kau sembuh, yang penting kau murtad. Siap. Oke.
Oh, kau berobat ke Hindu. Oke, kuberikan kau sembuh yang penting kau murtad. Oh, kau berobat ke Buddha. Kuberikan kau sembuh yang penting kau murtad. Itu. Mana buktinya? Ketika orang musyrik enggak memilih agama tapi memilih setan. Dia datang, menobatkan diri kepada setan, memberikan sesajen kepada setan. Apa? Kekuatan diberikan oleh setan. Sugih, kekayaan, perdukunan, semua dikasih. Kenapa? Yang penting lu. Yang penting lu sesat. Ya? Yang penting lu ngasih tumbal kepada gua. Itu. Jadi Islam ketika udah tahu, oh ajarannya mengajarkan bahwa setan dengan segala kekuatannya. Sangat gila orang Islam yang murtad kalau karena mimpi itu sangat gila. Karena jelas Allah bongkar rahasia iblis dalam Al-Quran. Agar kita wanti-wanti jangan sampai disesatkan oleh kekuatannya iblis. Ya nggak iblis? Bener nggak? Hah? Iblis yang marah guys. Lu bongkar semua aja terus, lu bongkar aja semua terus, lu bongkar aja, lu bongkar aja terus, lu bongkar aja. Bongkar aja terus. Marah deh. Bongkar aja terus semua. Mentang-mentang lu jago lihat Al-Quran, lu bongkar aja rahasia gua, lu bongkar aja rahasia gua. Udahlah. Lu gua nggak kawan kita. Main bongkar-bongkar rahasia nggak seru lu, main buka kartu lu. Marah dia, kartunya terbongkar. Oke teman-teman sekalian, ya kita berdoa dulu yuk. Jadi hari ini pengajian kita karena terngantuk-ngantuk, maka pengajian kita hari ini dengan versi apa? Tunggu live YouTube saya kenapa tadi ya? Kok tiba-tiba? Ini waktunya saya mau istirahat dulu, mau tidur. Kecewa duh. Nggak ada ya. Nantilah kita lihat. Oke, terima kasih semuanya. Oke, yuk doa yuk, angkat tangan. Jangan lupa saat waktu bil hawaij, niatkan hajat kalian masing-masing apapun. Man, tinggal di mana, Dek? Saya di Bogor. Oke, angkat tangan. Waktu bil hawaij, mintakan apapun yang kalian mau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma lam tanfarduhu ilaina wa la tansina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah hadiahkan kepadaku fahman nabiyina Allahumma inna nastaudiuka, ya Allah hadiahkan kepadaku ma'alam tanah segala sesuatu yang belum kami ketahui, fardudhu ilaina, kembalikan pemahaman tersebut indah ihtiyaji ketika kami membutuhkan ilaihi kepadanya ilmu, wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lama, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna, ya Allah rizkikan kepada kami fahman nabina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin, di dalam benak kami ya arhamar rahimin. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqat wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Ya Allah. Wa tuqda bihil hawaij. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك. آمين 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 يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbil alamin ya rabbal alamin. Ini jahat kali doanya. Ya Allah, hapuskanlah perpuluhan di bumi ini. Amin, amin. Mantap ya, terima kasih. Tahu sebut tapi nggak tahu artinya. Dari tadi kan ku artiin, gimana sih? Kalian iri aja. Kitab kalian full subtitle masalahnya. Oke, jazakallah teman-teman ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih semuanya ya. Kak Nisa, Bang Mogi, semuanya udah tap-tap layar. Makasih banyak ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.